Ikhwatal iman, kajian kita pada hari ini tentang bab ikram ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan keutamaan mereka. Jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi, termasuk juga istri Nabi. Jadi nggak mungkin keluarga itu mengecualikan istri. Sebagian orang atau ada sebagian kecil sekali, sedikit sekali jumlah mereka yang menganggap istri Nabi bukan keluarganya. Ya, mereka menganggap keluarga Nabi hanya yang berasal dari keturunan Rasulullah dalam makna anaknya, cucunya. Ya. Padahal istri adalah juga termasuk keluarga. Ya. Nah, di bab ini kita belajar tentang memuliakan keluarga mereka dan mengerti tentang keutamaan mereka. Bab ini khususnya di hari-hari ini menjadi menemukan relevansinya untuk dipelajari kembali, karena tiba-tiba ada yang menghina atau menjelek-jelekkan garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu cari masalah sama Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita misalnya tahu ada orang masih ada hubungan kedekatan dengan seorang petinggi, katakan begitu. Maka biasanya orang yang dicintai oleh si petinggi atau si tokoh itu pasti akan ikut dihormati, akan ikut dicintai. Ya, jadi kalau ingin mengkonfirmasi ya dikonfirmasi, dilakukan proses konfirmasi. Tapi bukan dengan cara mengejek tanpa ada dalil. Nah, yang repot keturunan Nabi itu kan mengkonfirmasinya nggak mudah. Nabi udah meninggal. Nanya ke Allah, mana mungkin keluar suara dari langit ada jawaban, oh benar ini masih masuk keturunan Nabi, itu nggak mungkin. Maka yang paling aman ya kita kan hidup cari aman, ya kan? Apalagi ini masalahnya sama Allah nih. Nabi kekasih Allah, itu artinya kalau Nabi mengatakan ini keluargaku harus dimuliakan, berarti kalau tidak memuliakan keluarga Nabi sama saja tidak memuliakan Nabi, dan itu berarti tidak memuliakan kekasih Allah, dan itu berarti kita bermasalah dengan penguasa jagat raya. Repot kan? Repot lah. Ya, jadi amannya harusnya ya kalau kita nggak percaya ya udah nggak usah ikut dihina, nggak usah dijelek-jelekin, yaudah diam aja, bukan urusan kita juga kan, selesai masalahnya. Oh, kita nggak ketemu juga, kita nggak pada posisi harus memuliakan, nggak pernah tatap muka dan sebagainya, tapi terlibat ikut dalam penghinaan terhadap orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi, itu serius sedang cari masalah dengan Allah. Dan kalau dengan penguasa yang masa jabatannya pakai periode, kita bermasalah dengan mereka aja jadi repot. Nah, ini bermasalah dengan penguasa yang masa jabatannya tanpa periode. Penguasa yang menciptakan apa yang dikuasainya. Dia tidak berkuasa atas ciptaan orang lain. Dia berkuasa atas apa yang ia ciptakan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi rekan-rekan, alhamdulillah kita, padahal ini tidak by design, tidak direncanakan sama sekali, tapi alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada bab ini. Ada banyak pertanyaan tentang ini, dan sekarang kita menemukan jawabannya insyaallah. Jelas judul babnya saja, ikram ahli baiti Rasulillah, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Yang pertama,
ayat 33 surah Al-Ahzab. Allah SWT menyampaikan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang tadi barusan dibaca oleh Pak Ustadz ya, 3 ayat tadi 33, 34 dan 35. Nah, di ayat 33 ini sesungguhnya Allah ingin menghilangkan berbagai kotoran dari ahlul bait dan ingin membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Ya, jadi kotorannya dihilangkan, maknanya segala berita buruk, segala hal buruk, dan kemudian dibersihkan dosa-dosanya. Siapa yang ingin? Allah, bukan Nabi. Allah. Nah, ini dalil kuat sekali nih. Jadi kalau memang kita ada orang mengaku dirinya ahlul bait, kemudian ia bersikeras tentang statusnya atau menunjukkan bukti, ya sudahlah, ya kan? Anggap aja iya. Bagaimana kalau dia berbohong? Kan yang rugi dia. Kelak di akhirat dia akan bermasalah dengan Allah. Tapi bayangkan kalau kita kemudian membantah tanpa bukti. Harusnya kan misalnya nih ada orang nih ya, ada orang ngaku nih si A gitu ya, saya turunan Nabi. Terus kata kita enggak, kita harus tunjukkan bukti dong. Nih, saya jelaskan garis keturunan Anda, ayah Anda, kakek Anda, ayah kakek Anda, terus nah enggak ke Nabi kan, Anda bukan turunan Nabi ya. Tapi terus ngapain kita ngurusin nasab orang? Iya kan? Terus tiap orang ngaku turunan Nabi kita pengen telusuri nasabnya. Itu kan cari masalah namanya. Ya udah ada orang, saya turunan Nabi, oh ya udah. Ya kan? Apa yang jadi soal? Terus dia bakal minta-minta lah turunan Nabi. Keluarga Nabi nggak boleh nerima sedekah kok. Haram menerima sedekah. Ya kan? Jadi gak mungkin kalau kemudian menggunakan nama Nabi, menggunakan nama baik Nabi, ngaku keturunan Nabi, lantas ngerepotin kita, itu gak mungkin sama sekali. Ya, itu gak mungkin. Jadi sekedar biasanya kita cuma dengar yang sering terjadi sekarang kan di sosial media di mana-mana. Orang mudah sekali menjelek-jelekkan ya. Kita nggak tahu itu agamanya apa itu. Karena memang di agama lain sulit. Udah nggak ada karena mereka kan nggak punya catatan yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan tentang garis keturunan. Pada berantakan garis keturunannya, ya kan? Kalau umat Islam jelas kan, bersih. Ini beneran anak si fulan, ini kemudian anaknya lagi-lagi itu nggak jelas itu anak siapa. Akhirnya berantakan, akhirnya nggak lagi bisa ditelusuri. Kalau Islam masih bisa ditelusuri. Tradisi ulama-ulama Islam, kalau rekan-rekan bisa searching di internet itu, rata-rata ulama dalam Islam itu bisa tercatat sampai 5 bahkan 10 kakek ke atasnya. Luar biasa kan, 10 generasi ke atasnya. Kalau setiap generasi hidupnya 60 tahun aja, berarti sampai 6 abad sebelumnya semuanya kecatat itu. Ya, itu tradisi dalam Islam. Jadi bukan perkara mustahil kalau kemudian ada orang yang memiliki catatan lengkap tentang garis keturunannya. Bukankah pada hari ini kita sering mendengar istilah sanad, bacaan Quran atau hafalan Quran yang bersanad? Itu artinya kan bisa dijelaskan jalur proses belajarnya, belajar Al-Qur'annya sampai ke Rasulullah SAW, dan itu diakui di dunia Islam. Nah, artinya kalau ada orang memang punya catatannya dan dia bisa menerangkan, ya sudah. Oh dia bohong, urusan dia aja sama Allah. Ya, kita nggak perlu ikut-ikutan menghujatnya. Ya, saya kira itu sikap yang paling logis ya untuk menghadapi persoalan kita pada hari ini ya. Itu harus hati-hati. Sebenarnya memang agak unik sekarang nih. Kita kalau misalnya ketemu orang nih ya dengan
seragam tertentu, ya, dia berasal dari dinas atau instansi tertentu, dia nggak bener, kita kan selalu mengatakan itu oknum aja tuh. Lah udah berkali-kali, berulang kali dari instansi itu orang-orangnya bermasalah mulu, tapi kita tetap ingin fair, ingin adil mengatakan enggak, itu cuma oknum. Lah sekarang giliran ke keturunan Nabi ada masalah, ada 1-2 orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya mungkin nggak menyenangkan, lah kita main apa tuh istilah di sini? Pokoknya semua mereka nggak benar. Mana ada keturunan Nabi pada hari ini? Nggak ada lagi keturunan Nabi. Wih, udah kayak dia umurnya 10 abad aja itu ngomong kayak gitu. Udah kayak dia pakar sejarah aja. Silahkan sih. Kan semua orang bebas bicara kan, tapi terlalu beresiko. Ya. Bagaimana kalau ternyata beneran keturunan Nabi? Repot kan kita. Di akhir, kita kalau ke akhirat itu nggak balik kemana-mana loh. Kita nggak bakalan ke suku kita. Nggak ada di akhirat. Tenang aja, suku Anda kan besar. Nanti di akhirat Anda akan dilindungi oleh anak suku Anda. Nggak ada tuh dalil kayak gitu. Tenang aja, Anda akan gabung sama komunitas keren, komunitas hebat, eksis. Nanti komunitas Anda akan memproteksi Anda di akhirat. Nggak ada. Tenang aja, Anda berasal dari ormas paling besar di tanah air, nanti Anda akan selamat. Nggak ada. Nggak ada ketenangan, ketentraman kecuali amal. Amal. Ya, punya amal. Ya gitu ya rekan-rekan. Ini ayatnya penting sekali. Innama, langsung. Sesungguhnya ini kan ayat-ayat ini berisi instruksi kepada istri-istri Nabi, bagaimana seharusnya mereka bersikap, bagaimana seharusnya mereka jaga diri. Sesungguhnya semua instruksi ini bertujuan karena Allah ingin menghilangkan berbagai kotoran dari diri mereka, dari diri turunan Nabi, dari diri keluarga Nabi, dan Allah ingin membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Clear ya? Kesebut di situ ahlul bait. Ahlul bait. Nah, kita harus proporsional. Apa maksudnya proporsionalitas? Jangan juga berlebihan. Masa sekarang Nabi terang-terangan mengatakan jangan sembah aku, jangan perlakukan aku seperti umat-umat terdahulu memperlakukan Nabi mereka. Artinya Nabi nggak mau diperlakukan layaknya Tuhan, ya kan? Sampai beliau ada wasiat khusus tentang bagaimana makamnya dan sebagainya. Lah, kalau nabinya saja nggak boleh, kita dilarang berlebihan terhadap nabi, apalah lagi terhadap keturunannya, ya kan? Terhadap keluarganya. Jadi jangan, kan sekarang kita menghadapi situasi itu kan, satu kelompok berlebihan sekali kelihatannya memperlakukan keturunan nabi, melampaui sikap sahabat terhadap nabi sendiri, sangat berlebihan. Kelompok yang lain menjelek-jelekkan keturunan Nabi, sama-sama fatalnya kan? Oh iya, yang satu syirik, yang satu maksiat, melawan Allah, ya, yang satu menduakan Allah. Jadi kita ingin proporsional, ya. Jadi kalau Allah ingin membersihkan, ini kan Allah nih, Allah ingin menghilangkan semua kotoran. Allah ingin membersihkan sebersih-bersihnya. Berarti kalau kita misalnya ketemu ada orang ngaku, maka ya sudah, jangan ambil pusing dengan kelakuannya yang kelihatan mungkin agak aneh dan sebagainya. Ya sudah, tinggalkan aja. Ya, tanpa perlu ngata-ngatain, jelek-jelekin dan sebagainya. Ya jelas ya, karena Allah sendiri ingin membersihkan mereka, ingin menyucikan mereka. Nah, artinya apa? Secara nggak langsung, orang yang terlibat dalam menjelek-jelekkan keturunan Nabi, menjelek-jelekkan istri Nabi, walaupun hanya satu istri atau dua istri, walaupun hanya satu keturunan atau dua keturunan, maka mereka masuk dalam kategori kelompok sesat, ngelawan ayat. Ayat kan sifatnya aksiomatis, kebenarannya absolut, mutlak, ya kan? Berarti mereka yang udah jelas nih, bahkan
keluarga Nabi yang disebut berulang kali di dalam sejarah. Jelas kontribusinya, jelas baiknya, jelas kebersamaannya bersama Nabi. Kita nggak meragukan jalur nasabnya, kita nggak meragukan kedekatannya dengan Rasulullah. Tapi tiba-tiba dijelek-jelekkan, maka sempurna yang menjelek-jelekkan itu sempurna sesatnya. Terang-terangan melawan ayat 33 surah Al-Ahzab. Ya kan ada kan? Menjelekkan Aisyah. Aisyah ahlul bait bukan? Ahlul bait lah. Keluarga istrinya kok dijelek-jelekkan. Ya. Keluarga. Atau sebaliknya, menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib juga ada. Ya kan? Kalau Ali siapanya Nabi? Sepupu dan mantu. Benar? Iya kan? Nikah sama anaknya Nabi, sama Fatimah. Ada kan yang jelek-jelekan Ali? Ada. Apaan Ali ya? Ya, kalau dulu sejarah itu mencatat mereka yang ngefans berat sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu cenderung menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib di khutbah Jumat dan sebagainya. Ya. Jadi hati-hati dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih aman. Berikutnya, nah kan ada kisah tuh Rasulullah kalau sama Hasan sama Husain itu sayang banget. Sampai ada riwayat Nabi sholat Hasan cucunya digendong. Kalau lagi Nabi berdiri, lagi Nabi duduk, didudukkan di sebelahnya. Sebegitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masa kita terus membenci keturunan dari orang-orang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kemudian pada saat innama yuridullahu liyudhiba ankum rissa ahlal bait wa yutahhirakum tathira turun, ayat itu turun, Nabi pernah mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti wa ahlu baiti ahaq. Ya Allah. Jadi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah keluargaku itu keluargaku ya Allah. Keluargaku lebih berhak. Ya. Sebagaimana Nabi mendoakan seluruh kaum muslimin, tentunya nggak mungkin Nabi tidak memprioritaskan keluarganya. Ya. Wa may yu'azzim, dalil yang kedua Al-Hajj 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk bukti atau indikasi ketakwaan hati. Syiar Allah, syiar. Syiar itu kalau kita sekarang menyebutnya simbol. Ya kan? Simbol. Kan ada simbol negara, simbol agama, itu syiar-syiar Allah. Haji, pokoknya semua yang keluarga Nabi, itu simbol-simbol agama. Harusnya nggak dihinakan, nggak dijelek-jelekkan. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan Arab, suku Arab itu termasuk syiar agama kita. Karena Nabi terang-terangan mengatakan dirinya saya Arab. Ya kan? Artinya Nabi menisbahkan dirinya kepada suku Arab. Kalau Arab itu nggak penting, Nabi akan mengatakan apaan sih suku mah biasa aja. Nabi nggak ngomong gitu kok. Dalam hadis itu Nabi mengatakan aku berasal dari suku terbaik, kabilah terbaik, dan itu notabene suku Arab. Masa terus Arab dijelek-jelekin? Ya kan? Dasar Arab, astagfirullahaladzim, jangan gitulah. Itu sukunya Nabi kita, benar nggak? Ya kan, antum punya suku kan, suku antum dijelekin, gimana rasanya? Terus antum siapa? Suku antum nggak boleh dijelekin, antum hebat banget. Suku antum orang paling keren di dunia, orang paling baik di dunia. Lah ini sukunya Nabi, kekasih Allah, tokoh nomor wahid di muka bumi. Ada yang nggak bener, emang ada suku bener semua. Tapi minimal nggak usah lah diungkit-ungkit, dijelek-jelekin. Ada kan?
Sekarang udah nggak malu-malu lagi. Karena apa? Orang Islamnya malah diem. Orang Islamnya juga ragu-ragu. Orang Islamnya juga nggak serius belajar agamanya. Dia bingung begitu ada yang ngatain nabinya, ngejelek-jelekin Arab, dia malah biarin aja lah. Gitu. Kalau dulu pada nggak berani kan? Ya. 10 tahun yang lalu itu nggak ada orang ngejelek-jelekin Arab, ngejelek-jelekin Nabi, ngata-ngatain Nabi, nggak ada. Ya, yang paling miris sekarang yang jelek-jelekin Arab malah makan duit dari Arab. Ya, dikasih sumbangan dari Arab, dia paling depan. Arabnya pulang, dia jelek-jelekin Arab. Ya kan? Ya biasalah kalau nggak gitu. Khalas, lanjut. Hadis nomor 346. Hadis panjang ya. Seorang sahabat ditanya tentang jadi seorang sahabat yang terkenal dekat dengan Nabi, ikut perang bersama Nabi dan seterusnya. Begitu Nabi sudah meninggal, teman-temannya nanya, "Fulan, tolong ceritakan kepada kami apa yang kau ingat pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kemudian dijawab oleh yang bersangkutan, Nabi pernah mengatakan, "Amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushik an ya'ti rasulu rabbi fa ujib." Ya, aku umurnya nggak akan panjang, nggak akan hidup selamanya. Bisa jadi nggak lama lagi akan datang utusan Rabbku dan mencabut nyawaku. Gitu. Ya, Nabi ngomong begitu. Terus Nabi melanjutkan, wa ana tariku fikum tsaqalain, dan aku meninggalkan dua hal penting. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama Al-Qur'an. Fihi al-huda wan nur, di dalamnya ada hidayah dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih, maka berpegang eratlah, ambillah, jadikanlah kitabullah sebagai pedoman hidup dan berpegang teguhlah kepada kitabullah. Ya, jadi itu wasiat nih ya. Dia ada sahabat bercerita ketika ditanya oleh teman-temannya, "Anda kan dulu sering bersama Nabi, coba ceritakan ke kami yang Anda pernah dengar." Dia pertama nolak, kata dia, "Waduh, kan udah lama tuh, saya udah lupa-lupa ingat nih, saya udah tua. Pokoknya yang Anda paling ingat." Akhirnya beliau bercerita radhiyallahu an, "Oh ya, saya ingat Nabi pernah mengatakan bahwa umurku tidak akan lama lagi dan aku meninggalkan dua hal penting. Yang pertama kitabullah. Di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada cahaya." Apa maksud hidayah? Pedoman. Pedoman, cara hidup, cara berkeluarga, cara makan, cara ikan. Kita hari ini jarang belajar cara ya. Pernah nggak ada pengajian belajar cara makan menurut Islam? Udah nggak ada ya. Cara minum nggak ada, cara duduk nggak ada, cara bermasjid nggak ada. Yang biasanya kajian itu namanya adab, belajar adab, adab makan, adab minum, adab tidur, adab jalan, adab berteman, adab berbicara. Udah nggak ada tuh. Sekarang kita belajar itu. Makanya orang Islam pada nggak beradab. Ya kan, ilmunya banyak, tapi karena dia nggak belajar adab, dia seenaknya. Ya. Nah, Al-Quran menawarkan cara agar kita nggak salah dalam berbuat. Yang kedua, Al-Quran juga isinya nur. Jadi aslinya kita nggak bisa melihat sesuatu, gelap, bingung, nggak tahu mau ngapain. Tapi begitu ada Quran, kita dapat cahayanya. Kita tahu harus berbuat apa. Benar kan? Al-Quran itu nama lainnya Furqan. Apa arti Furqan? Pembeda. Hidup itu kan penuh dengan pilihan. Opsinya banyak banget. Iya kan? Ini kayak gini nih. Teman-teman emang nggak ada pilihan, harus ke sini, nggak kan? Kalau mau pulang bisa nggak? Bisa.
Tapi milih untuk di sini. Kenapa milih di sini? Nur. Dapat cahaya Al-Quran. Pikirannya terbuka. Pulang juga ngapain? Paling rebahan, paling nongkrong. Nanggung amat, mending di sini ngaji, bermanfaat. Ntar malam bisa nongkrong, masih ada waktu. Hidup sebegitu. Kalau yang pengen nikah, emang cuma ada satu perempuan. Mungkin sementara ini yang mau iya dia doang. Tapi aslinya perempuan banyak kan? Iya. Bisa milih. Makan bisa milih. Bekerja bisa milih. Walaupun belum tentu dikasih pekerjaan, ya kan? Ya. Banyak banget pilihan. Rute aja kita mau kemana, rutenya banyak banget. Bisa rute A, rute B, C, D, seterusnya. Apa coba yang ada pilihan sekarang? Salah satu bukti kemakmuran, kita punya banyak sekali pilihan. Pakaian, bingung. Kadang-kadang buka lemari, dia nggak pakai baju. Pakai yang mana ya? Padahal cuma mau tidur doang. Bingung, saking banyaknya pilihannya. Ya, ke supermarket mau beli sabun mandi, lama banget. Kenapa? Kebanyakan. Coba kalau nggak ada pilihan, ya udah, malah cepet. Apa aja pilihannya banyak banget. Ya, sikap, cara, berlimpah pilihannya. Maka kita perlu Al-Quran agar nggak salah milih, nggak ngasal milih. Jadi terang nih, kelihatan mana yang benar bermanfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang buruk. Itu Quran tuh, kerja Quran. Makanya sering-seringlah baca Quran. Kita nggak mungkin lah, masa cuma mau ngobrol buka Quran dulu, ih kelamaan, nggak ngobrol-ngobrol. Mau jalan nih nggak bisa gitulah, ngaji aja, ada waktu ngaji, baca Quran. Itu peninggalan penting dari Rasulullah. Ini Rasulullah nggak ninggalin kebun, nggak ninggalin duit, nggak ninggalin pedang pusaka, nggak ada kan? Nah, yang ninggalin itu siapa biasanya? Orang biasa tuh. Kalau kita datang ke rumahnya, ini peninggalan beliau nih. Ada yang bermanfaat nggak? Nggak ada yang manfaat. Mobil udah butut, motor udah butut, semua udah nggak bisa dipakai. Harganya sih boleh mahal, tapi cuma buat dilihat doang, pajangan. Bener nggak? Iya kan? Iya. Tapi Rasulullah, apa yang ditinggalkannya masih berfungsi sampai hari ini. Al-Quranul Karim. Pedoman dan cahaya. Kita tahu caranya bagaimana dan kita tahu bagaimana memilih yang benar, bagaimana memilih yang baik dalam hidup ini. Jadi sering-seringlah baca Al-Quran, baca Al-Quran. Antum misalnya nih ya, antum kemana gitu, terus ketemu orang sakti, iya kan? Terus kata tuh si orang sakti, antum dikasih keris, Mas, ini Mas jangan sampai hilang ya, mudah-mudahan hidupnya aman, rezekinya mudah, disayang-sayang nggak? Sayang-sayang, bersihin, taruh bagus-bagus di tempatnya. Kalau mau pergi kemana dibawa, taruh di koper apa misalnya. Kenapa? Itu pakai cerita ke orang kan, ini saya ini dikasih sama. Rasulullah juga ninggalin sesuatu buat kita, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Manusia mulia itu ninggalin sesuatu, bukan gak ninggalin apa-apa, ninggalin Al-Quran. Harusnya diterima dengan sukacita, dengan bahagia. Alhamdulillah ada di peninggalan Rasulullah, Al-Quranul Karim. Ya, sehingga semangat pengen baca Quran, karena itu adalah peninggalan dari Rasulullah. Berikutnya, yang kedua, wa ahlu baiti, masya Allah. Jadi aku tinggalkan kepadamu dua hal. Yang pertama kitabullah, yang kedua keluargaku. Adzkurukumullah fi ahli baiti, adzkurukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku, aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Masya Allah. Sebegitu sayangnya Rasulullah dengan keluarganya. Jadi Al-Quran dan keluarganya. Ya. Maka janganlah dijelek-jelekan.
Oh saya tapi nggak tahu persis, ya udah diam aja, ya kan? Ngapain jelek-jelekin? Gimana kalau beneran itu keluarga Rasulullah? Kitanya ngerepot. Tapi ini kan dua paket. Nabi nyebut aku tinggalkan Al-Quran dan keluargaku. Orang yang rajin baca Quran nggak mungkin menjelek-jelekkan keluarga Nabi, nggak mungkin. Karena apa? Hatinya bersih. Oh kalau dia ragu nih, kayaknya akhlaknya kok aneh ya. Ya kan Nabi juga nggak bilang akhlak keluarganya pasti benar semua kan. Nabi nggak pernah bilang gitu kan. Ya udah biarin aja. Ya. Jadi syarat nomor satunya sering-sering baca Quran biar hatinya bersih. Biar jangan salah pilih. Biar jangan salah pikir, biar jangan salah sikap. Kelas. Nah dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ala wa inni tarikum fikum thaqalain ahaduhuma kitabullah wa hablullah wa man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dalalah. Nah dalam riwayat lain hadis yang tadi ada juga yang bunyinya, aku tinggalkan untukmu dua hal besar. Yang pertama kitabullah, yang itu merupakan tali Allah. Barang siapa yang mengikutinya maka ia hidup dengan hidayah. Barang siapa meninggalkannya maka berarti dia hidup dalam kesesatan. Sederhana sekali masalahnya. Jika kerja kan perlu pedoman. Bayangkan kalau bekerja tanpa pedoman, berarti pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang salah, sesat. Resikonya bisa produknya rusak, bisa dirinya berbahaya, bisa membahayakan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita kan apa aja pakai pedoman sekarang. Makin canggih biasanya makin serius pedomannya. Langkah-langkahnya nggak boleh salah sama sekali. Ya, ada pedoman sikap, pedoman aksi, pedoman macam-macam. Lah masa hidup nggak boleh ada pedoman? Ya kan? Hidup. Nih, maaf saya kasih contoh yang mudah aja. Antum di sini produknya kendaraan bermotor kan? Seserius itu kan pedoman agar kendaraan itu bisa baik, bagus, keren, canggih. Kira-kira dia bisa bertahan berapa lama? Harusnya selama-lamanya pengennya kan? Tapi kan nggak mungkin kan? Iya. Kendaraan bermotor 10 tahun masih oke? 20 tahun? Hah? 30 tahun? 10 tahun aja udah ganti. Itu udah lama banget tuh 10 tahun. Tapi karena mungkin dulu waktu beli karena apalah alasannya gitu ya, sehingga nggak dijual-jual. Iya paling lama 20 tahun lah. Setelah itu pasti nggak jadi kendaraan utama, benar kan? Pasti udah beli baru lagi. Yang udah 20 tahun itu paling jadi pajangan doang. Nah sekarang manusia 20 tahun kira-kira masih bermanfaat nggak? Bukan masih bermanfaat lagi, mulai sangat bermanfaat. Awal dewasa, tamat SMA tuh. Ya kan? 20 tahun. 10 tahun belum apa-apa. Eksis sampai rata-rata 60 tahun. Nah kalau untuk menciptakan kendaraan saja sedemikian disiplin dengan panduan. Padahal hanya untuk bagus 10 atau 20 tahun. Setelah itu produsen pun akan mengatakan ya wajarlah rusak udah 20 tahun juga. Benar kan? Orang rusak 5 tahun aja kadang-kadang produsen bilangnya ya kan udah nggak ada masa garansi, suka gitu kan? Ya kan? Itu kita pakai pedoman yang sangat serius, nggak boleh ada pelanggaran sedikit pun, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada kelalaian. Nah kita nih tubuh ini lebih keren nggak dari produk yang antum ciptakan? Antum diciptakan oleh produk antum atau antum menciptakan produknya? Kita menciptakan produknya kan, berarti kita lebih keren.
Lah masa sekeren ini nggak perlu panduan, aneh nggak? Mata nggak ada panduan, bagaimana menggunakannya agar awet. Telinga nggak ada panduan, bagaimana menggunakannya agar awet. Lisan nggak ada panduan, bagaimana menggunakannya agar awet. Pikiran nggak ada panduan, bagaimana agar menggunakannya agar awet. Nggak ada panduan, terserah. Ya hancur lah. Ya. Jadi kita curang ya. Curang sama siapa? Diri kita sendiri. Giliran segala sesuatu di luar diri kita harus ada panduannya. Harus dirawat. Harus sesuai pedomannya. Biar nggak rusak, biar awet. Giliran diri kita sendiri seenaknya. Nah ini nih hadisnya nih. Aku tinggalkan kata Rasulullah SAW 2 hal. Satunya kitabullah. Jika engkau berpegang teguh, engkau akan hidup enak, hidup benar. Hidupmu akan baik, tubuhmu akan baik. Fungsi tubuhmu akan berjalan baik. Jika engkau tidak mau berpegang teguh kepada pedoman itu, engkau abaikan, maka engkau berada dalam kesesatan. Kesesatan itu endingnya selalu tentang kehancuran, kebinasaan. Benar gak? Benar kan? Saya pernah suatu waktu datang orang lagi duduk-duduk, Masya Allah, ya semoga Allah ampuni, Allah muliakan kembali ya. Ekstrim sekali, ya. Jalan gak normal, ngomong aneh, ya. Pandangan mata gak jelas, usia muda, sekitar 20-an. Jadi begitu ketemu gitu, ya saya sih nggak ada pikiran aneh-aneh, saya cuma pikir ya Allah kasihan. Saya langsung mengerti bahwa ini sepertinya masalah sejak lahir. Ya, jalannya nggak normal, bicaranya nggak normal, sebenarnya nggak normal. Oke? Begitu si anak itu pergi, ada yang datang ke saya, Ustaz, tadi yang barusan datang itu Ustaz tahu nggak? Ya nggak tahu kata saya. Ya saya cuma bilang kasihan, kita doakan orang begitu tuh insya Allah pasti masuk surga. Yang ngomong sama saya marah dia. Surga apaan Ustaz? Saya kan bingung. Loh, Anda nggak boleh begitu. Kekurangan fisik itu kan dari Allah. Yang mau gimana lagi? Setiap Allah memberikan ujian kekurangan fisik berarti Allah tambahkan kebaikannya, Allah tambahkan pahalanya. Jadi cerita, ya Ustaz katanya. Nih Ustaz, dibuka HP-nya. Nih lihat. Kenapa? Ini siapa nih kata saya. Nah itu yang tadi ketemu Ustaz. Kaget saya. 5 tahun lalu. Masya Allah tegap. Ganteng. Rambut keren. Saya sampai bingung. Serius kata saya. Iya Ustaz, ini dia nih. Terus kenapa kecelakaan? Kecelakaan apaan? Apa? Nyimeng. Apa nyimeng? Tahu nyimeng? Saya bilang, loh, saya ada kenal beberapa orang itu kayaknya nggak separah itu. Oh, dia mah ekstrim Ustaz. Nggak habis-habis, nggak cukup-cukup kalau dia. Serius, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah sakit, nggak ada Ustaz. Masya Allah. Bener kan? Hancur kan? Hancur. Jadi keadaan fisiknya itu seolah-olah dia udah hidup 200 tahun, kira-kira begitulah. Ya. Jadi mudah ngerusak hidup ini, ngerusak dohir dan batin ini mudah banget. Buang pedomannya, buang Al-Quran, maka langsung hancur gitu. Hancur secara pribadi, hancur secara keluarga, hancur pekerjaan, pokoknya hancur semua. Ya. Terus ada yang datang ngomong gini, Ustaz, tapi ada tuh Ustaz, dia bahkan gak Islam kok. Keren tuh. Lihat dulu, apanya yang keren. Pekerjaannya, oke. Biasanya berhenti di situ doang. Keluarganya, oke, berhenti di situ aja. Dia nggak sanggup untuk tetap keren dalam banyak aspek.
Itu bedanya menjadi muslim dan tidak muslim. Ya, itu bedanya. Maka kenapa kita harus ada pedomannya? Karena kita nggak akan hidup hanya di satu lingkungan. Antum keren banget dalam bekerja. Apa cuman hidup di tempat kerja? Enggak kan? Pulang kan? Ada yang tidur di gudang? Ada. Besok bangun mandi terus di gudang lagi, di gudang terus di gudang nggak pulang-pulang, sampai mati. Ya nggak ada lah. Kita punya banyak ruang kerja, ruang persahabatan, ruang bermasyarakat, ruang berbangsa, ruang bernegara. Semua itu perlu pedomannya. Maka Al-Quran lah yang terbaik. Kenapa? Nah, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran memberikan arahan dengan standar nilai terbaik. Standar Al-Quran untuk seorang pekerja luar biasa berat. Amanah, kuat, kompeten, pokoknya Masya Allah. Standar Al-Quran untuk seorang suami gak gampang. Standar Al-Quran untuk jadi istri yang baik gak gampang. Standar, pokoknya semuanya terbaik, standarnya terbaik. Ketika standarnya terbaik, maka kita pasti akan berjuang untuk jadi yang terbaik itu. Tapi kalau standarnya direndahkan, maka kita pasti akan jadi orang biasa-biasa. Ya kan? Maka orang Islam itu di tempat pekerjaan dia bicara harus profesional. Di rumah dia juga bicara harus profesional, apakah sebagai anak atau sebagai orang tua. Di masyarakat harus profesional sebagai anggota masyarakat. Ya kan? Itu style atau gaya yang dipraktekkan oleh kehidupan orang Islam. Ya. Kelas berikutnya terakhir hadis 347 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan irqabu Muhammadan fi ahli baiti. Nah, ini yang ngomong Abu Bakar Siddiq. Ya. Irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Apa itu irqabu? Ra'uh wahtarimuh wa akrimuh. Rawat, muliakan dan hormati. Rawat, hormati dan muliakan. Ra'uh, ihtarimuh wa akrim. Rawat, hormati dan muliakan keluarga Muhammad. Masya Allah. Ini jelas ya, riwayat Bukhari loh ini. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Yang ngomong Abu Bakar Siddiq. Irqabu Muhammadan fi ahli baiti. Udah, ini penutupnya nih. Jadi kita nggak ada ruang untuk satu, menjelek-jelekkan keluarga Rasulullah SAW. Poin kedua, siapa saja yang termasuk keluarga Nabi, istrinya termasuk keluarganya. Keturunannya termasuk keluarganya. Termasuk yang berkaitan dengan Nabi. Ulama ada yang memasukkan itu. Siapa itu? Yang menikahi putri Nabi. Mantunya kan bukan hanya Ali bin Abi Thalib kan? Utsman, mantu Nabi bukan? Utsman bin Affan. Iya kan? Menikahi dua putri Nabi. Makanya digelari dengan gelar Dzun-Nurain. Abu Bakar, siapanya Nabi? Mertua kan? Masya Allah. Umar, siapanya Nabi? Ada nggak anak Umar yang nikah sama Nabi? Ada kan? Berarti mertua juga kan Umar? Masya Allah. Jadi nggak boleh lah. Ada orang ngaku Islam, memuliakan Nabi, tapi ngejelekin Aisyah. Gimana sih? Kan keluarganya. Ngaku Islam, memuliakan Nabi, tapi ngejelekin Abu Bakar, ngejelekin Umar, ngejelekin Utsman. Ya nggak bisa lah. Dan itu keluarga besarnya kok. Masa ngejelekin mantunya, ngejelekin mertuanya, itu sama saja dengan menjelekan keluarganya. Padahal Nabi, padahal Allah, bukan hanya Nabi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait.
Allah ingin menghapus semua prasangka buruk terhadap Ahlul Bait. Allah ingin membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Masya Allah. Ya, jadi rekan-rekan kita, hadisnya nggak banyak, cuman ada 2 hadis dalam bab ini. Ayatnya juga nggak banyak, cuman ada 2 ayat, yang tadi di Al-Ahzab, kemudian yang satunya lagi tentang mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah nah min taqwal qulub. Tapi walaupun dalilnya tidak banyak, 2 ayat dan 2 hadis, namun memberikan pengertian penting, pemahaman penting kepada kita semua bagaimana bersikap terhadap mereka yang mengaku sebagai keturunan atau mengaku masih bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang kita pelajari pada hari ini juga memberikan kepada kita pemahaman bahwa saat kita membaca sejarah, jika ternyata di sana ada informasi yang menyebutkan aib atau keburukan dari keluarga Nabi, maka lebih baik agar informasi itu di skip, tidak kemudian dibahas berlama-lama, tidak kemudian diungkit-ungkit seolah-olah keluarga Nabi itu terlalu buruk. Walaupun faktanya memang mereka mulia sebenarnya, tapi kan yang nggak punya dosa cuma Nabi toh, sisanya pasti ada salahnya. Tapi nggak perlulah kesalahan-kesalahan kecil yang nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan mereka itu malah disebut-sebut terus, ya, kesalahan-kesalahan kecil itu. Kelas, mudah-mudahan dalil-dalil ini memberikan pemahaman yang bermakna buat kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa ikut berperan menghentikan arus penjelekan terhadap Nabi, penjelekan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saya kira ya, karena sudah selesai dalilnya. Berikutnya silahkan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz tadi juga nasihat untuk materi yang sudah ini. Semoga mendapat firman kita tentang cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya terkait, kalau di Indonesia itu kan keturunan Nabi terkenal dengan baik. Nah, sekarang kan di Indonesia lagi rame nih. Jadi antara Yai Ustaz dibenturkan sama Habaib. Habaib gak diakuin karena tes DNA-nya tidak menunjukkan keturunan Arab gitu. Ada yang katanya seulama dunia nih mengakuin dia itu Habaib, tapi kasih saya tidak mengakui. Gimana? Nah, itu disebarkan di pengajian dia. Gimana? Seulama mengakui? Misalnya seulama sedunia mengakui bahwa dia itu keturunan Nabi gitu kan, tapi dia tetap tidak mengakui gitu. Oh, dia sendiri nggak mau mengakui? Nah, dia sendiri tak mengakui karena hasil tesis dia itu tidak mau itu. Hasil nah, tes itu, DNA. Hasil tes DNA juga dia tidak ada Arabnya. Oh. Nah itu gimana pandangan Ustaz? Karena sekarang kan di Indonesia lagi ramai, ya kan?
habaib jumtur sama kiai, ya kan? Kiai sama kiai kadang beda pendapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan beberapa hari yang lalu ada kawan saya itu cerita, ya, anaknya sekolah itu sampai pindah, ya kan? Jadi dia sekolah di suatu sekolah SMA, ya kan? Nah di sekolah itu di kayak di mentionnya itu diarahin bahwa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat itu jangan diikuti karena itu nggak benar. Gitu. Yang benar adalah Ustadz ini, Ustadz ini. Gitu. Nah karena dia tidak sesuai dengan hatinya dia, akhirnya dia keluar. Menjadi masalah kalau seorang guru saja sudah menjadikan Ustadz yang ternama, ya kan, Ustadz ternama, ya kan, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat. Saya udah bisa membaca bahwa ini sekolahnya khusus. Nah saya kalau di sekolah aja sudah diajarin seperti itu, anak kecil, anak saya setingkat SMA gitu kan, udah di istilahnya mindsetnya udah di setting bahwa dia untuk membenci suatu ustadz, pasti dia akan fanatik dengan ustadz. Nah secara otomatis beragama Islam di Indonesia pasti akan istilahnya nggak harmonis lah, karena ini ustadz ini fanatik ke ini, ini fanatik ke ini, yang ini fanatik ke ustadz ini. Jadi saling menyalahkan. Nah itu menurut pandangan Ustadz gimana? Mungkin itu aja dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang tadi sudah terjawab ya kalau ikut dari awal bahwa kita ambil porsi kita ya, selalu seperti itu. Ambil peran. Kalau kita sebagai seorang Habib, sebagai seorang turunan Nabi, berarti kita tinggal telusuri, nanya kakek, nanya siapa. Oh benar, ya benar, udah aku aja, iya. Berdasarkan data-data yang saya punyai, sumber-sumber yang saya yakini, saya percaya saya seorang nabi, ya udah selesai, nggak perlu pakai tes DNA segala. Ya, tapi dia punya nggak dokumennya? Dokumen itu bersumber dari pihak yang bisa dipercaya apa enggak? Ya. Terus kalau dia bukan turunan Nabi, ya, kayak kita nih biasa nih, ada nggak di sini yang turunan Nabi? Nggak ada. Nah, bukan turunan Nabi Muhammad, ya. Maka tugas kita kan merespon aja. Kalau dia benar, dia tunjukkan buktinya, ya sudah, kita muliakan. Tapi kemuliaan dalam Islam bersyarat S dan K. Apa itu? Ketakwaan. Ya kan? Nggak ada manusia tanpa syarat. Makhluk itu bersyarat. Antum cinta sama istrinya nggak yang udah nikah? Cinta nggak? Bersyarat nggak? Banget. Jangan coba-coba antum pulang dia nggak buka-buka pintu sampai besok pagi, udah nggak ada tuh cinta. Selama dia nurut, selama dia cuma mencintai antum satu-satunya laki-laki dalam hidupnya, bersyarat. Si ibu, si istri antum ditanya juga bersyarat. Nggak ada hidup makhluk nggak bersyarat tuh nggak ada. Bersyarat, semua bersyarat. Termasuk kemuliaan para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyarat mereka kalau mereka bertakwa. Kalau mereka nggak bertakwa, mereka melakukan maksiat, ya nggak ada mana gelar itu. Apanya yang mau dimuliakan? Kan inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan?
Tapi nggak perlu juga terus kita ngata-ngatain kata siapa, nggak mungkin dia turunan Nabi. Nggak perlu. Bisa aja dia tetap turunan Nabi tapi dia nggak benar. Nggak menutup kemungkinan. Ya kan? Coba, ada nggak tadi dalil kita ketemu kalau keturunan Nabi pasti benar? Nggak ada. Tapi jadi nggak perlu terus kitanya yang berlebihan, kita yang lebay gitu. Bohong, dia nggak mungkin keturunan Nabi. Masa keturunan Nabi begitu? Enggak, biarin aja dia orang nunjukin buktinya kok, dia punya dokumennya. Dokumen itu valid menurut keluarganya misalnya. Ya udah, yang penting kita tidak berkeharusan untuk memuliakannya. Ini biasa aja, jangan juga dijelek-jelek, biasa aja udah. Tapi begitu, misalnya saya kasih contoh ya, A sama B. Sama-sama soleh. Yang satu turunan Nabi, maka yang turunan Nabi lebih dimuliakan. Sama-sama dimuliakan, tapi karena yang satu ada tambahan alasan kemuliaan, maka ia lebih dimuliakan. Gitu. Enak kan? Ini nggak perlu repot-repot, nggak perlu terlibat dalam konflik, itu kan sangat nggak produktif. Dan antum tahu nggak endingnya apa? Ingin menyerang Nabi. Endingnya pasti ke sana. Pokoknya yang harus tersiar, yang harus terdengar. Kalau udah tentang Islam, orang-orang berantem, orang-orang ribut soal turunan Nabi, orang-orang apa lagi? Pokoknya harus itu terus. Itu kan by design. Sementara kalau yang nggak ada kaitannya dengan Islam, wajib terdengar adem, akur, aman. Ya. Itu seperti itu. Maka kita hati-hati, kan udah belajar nih kan, jangan malah kita jadi pionnya yang dimainkan oleh aktor di balik layar. Jadi kita digiring terus. Ya, jangan mau. Nah, kita berkali-kali kan, saya berkali-kali, nggak 1-2 kali. Meninggal, kita yang ngurusin. Orang Islam. Jenazah, agamanya nggak Islam. Kita yang ngurusin. Sampai bawa ke pemakaman segala. Kok bisa? Ternyata sehebat itu perselisihan antar sekte. Kita kan nggak segitu-gitu amat kan? Kita kalau kita tahu nih Islam nggak? Islam, terserah. Mau dia pernah ke masjid, mau dia nggak pernah ke masjid, mau dia tutup aurat, mau dia nggak tutup aurat, pokoknya di Islam nggak? Islam, ayo kita urus. Benar nggak? Dimandiin, dikafani, disolati, dimakami, beres. Kenapa? Islam, titik, terserah ormasnya apa, mazhabnya apa. Benar kan? Jadi kita tuh sangat lapang dada sebenarnya. Tapi orang nggak terima nih, orang Islam kalau dibiarin aja pasti enak banget. Makin hari makin terkenal Islam, makin hebat, makin eksis. Cari cara biar mereka berantem. Nah sekarang kita nggak megang medianya kan? Benar nggak? Sosmed siapa yang megang? Yang kerja di Google lebih banyak siapa? Yang kerja di IG Indonesia lebih banyak siapa? Yang kerja di YouTube lebih banyak siapa? Ini mereka kendalikan permainannya. Isu mana yang perlu diangkat? Nggak boleh isu yang orang Islam akur. Harus isu yang orang Islam berantem. Kita ikut-ikutan. Ya kan? Akhirnya apa? Terkuras energinya. Ngeributin perkara yang sama sekali nggak penting. Yang penting kita kelewatan. Soal kepemimpinan, soal belajar. Kita malah nggak tahu apa-apa tentang Islam itu sendiri. Ribut mulu soal siapa turunan Nabi, siapa yang bukan turunan Nabi. Ya, jadi jangan mau masuk dalam perangkap permainan mereka. Jadi udah jelas, kalau nih sekarang di sini ada yang keturunan Nabi, wah cek lagi aja dokumennya. Masa nggak percaya sama eyang sendiri sih, sama kakek sendiri? Percaya dong, kata si kakek dulu orang jujur nggak? Jujur kakek orang soleh, ayahnya kakek orang soleh. Ya udah percaya aja lah, ngapain bawa klep segala? Berarti saya keturunan Nabi nih, saya harus bener nih. Jangan bikin malu kakek saya Rasulullah SAW. Saya nggak boleh nerima sedekah. Saya justru harus banyak sedekah. Saya justru harus berjuang di jalan Allah.
Saya harus hidup sederhana kayak kakek saya dulu. Jangan mentang-mentang turunan Nabi, saya kalau pergi-pergi harus mobil mewah. Malu saya turunan Nabi nih. Saya bajunya biasa aja. Saya bisa 3 bulan nggak kena nasi, nggak makan, rumah saya nggak nyala api. Kakek saya dulu hidupnya begitu. Gitu dong kalau turunan Nabi. Nah, kalau yang bukan turunan Nabi, santuy. Santuy aja. Coy, lu turunan Nabi, coy? Iya. Wih, boleh juga lu ya. Lihat, udah sholat rajin, nah muliakan dia. Coy, mau makan nggak, coy? Lu kan turunan Nabi. Gua beliin, lu bayarin ya. Gitu. Kan dia harus keluar duit kan? Gak boleh nerima sedekah. Bener nggak? Iya. Apa yang dijelek-jelekin? Oh dia nggak bener, ya biarin aja. Udah urusan dia itu. Daripada kita repot di akhirat. Jelas ya? Kan ya? Jadi sekarang kalau ada lewat IG, Reels atau YouTube Short apa yang gitu-gitu udah di skip. Nggak penting banget tuh diskusi soal itu. Apa sih diributin? Itu sama kayak ngeributin orang Amerika itu orang aslinya Indian apa kulit putih ya? Sampai kiamat itu nggak selesai. Australia kulit putih atau aborigin ya? Udah nggak usah dibahas. Penting tahu sejarahnya, udah tahu kan sejarahnya? Udah, titik, udah. Sekarang kita melangkah. Gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua tentang, ini bagus nih pertanyaannya soalnya yang nanya tokoh masyarakat. Ya, pertanyaan yang kedua tentang sekolah ya. Sebenarnya bukan hanya di sekolahan ya, di mana-mana. Dan itu bukan hal baru. Jadi kalau kita baca literatur Islam ya memang kalau di awal-awal tuh masih bersih, masih baik. Awal-awal itu kapan? Abad pertama Hijriah. Masuk abad kedua, suasana tuh udah berubah. Jadi di awal berdirinya mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, itu nggak ada mereka ngejelek-jelekin orang. Dia cuma bilang pendapat saya yang benar, pendapat orang bisa jadi benar. Ini santai aja. Mulai heboh kapan? Muridnya. Biasa kayak ikut karate kan, yang paling ribet siapa? Ban putih lah, gayanya minta ampun. Yang ban hitam antem. Iya kan? Ban putih dikit-dikit berantem. Baru belajar. Ya itu jadi soal. Murid-muridnya yang jadi masalah. Mereka merasa guru kami lah yang paling top. Abad kedua. Sekarang kita hidup di abad keberapa? Abad berapa Hijriah? 15. Berarti udah berapa abad tuh tren kayak gitu tuh? 14 abad, 13 abad. Ini biasa aja berarti. Normal. Memang kehidupan tuh begitu, udah jauh masa dari Nabi. Bahkan Nabi udah bilang kan, masa terbaik, masa aku hidup. Masa berikutnya udah selesai. Ya, orang udah fanatik memang. Ta'assub bahasa Arabnya. Ta'assub. Nah itu ulama itu, kalau saya sebut pasti nggak percaya. Abad ketiga Hijriah, itu nulis buku tuh, nulis tafsir. Kalau ayat itu tidak bisa dia gunakan untuk mendukung mazhabnya, ya gunakan ayat itu untuk menyerang mazhab lain. Dan itu bahasanya kasar itu. Mereka nggak sungkan-sungkan misalnya ngomong kata, ulama ini berpendapat seperti ini, pendapat itu lebih buruk daripada orang gila di pasar. Ekstrim nggak? Kapan? 3 abad, abad ketiga Hijriah. Ini sekarang abad keberapa? Berarti 10 abad lalu ada orang Islam hidup dengan cara itu dan mereka ulama. Ya, jadi kalau kita tahu sejarahnya kita lebih tenang kan? Ya enggak? Nah sekarang dapat. Jadi yang salah siapa? Gurunya apa sih ayah yang nyekolahin anak ke situ? Hah? Kok masih guru? 10 abad yang lalu aja begitu, yang salah siapa? Ayahnya lah. Gimana sih jadi ayah? Pelajari dulu dong pendirinya siapa, kurikulumnya apa, jangan cuma lihat gedungnya doang. Emang mau belajar dari gedung bisa ngomong? Gurunya keren jenggotan, emang jenggot bunyi? Kurikulumnya, pendirinya, visinya, misinya, buku rujukannya, pelajari.
biar nggak menjerumuskan anak. Apa nyalahin gurunya? Emang dia formatnya udah begitu kok dari awal. Kurikulum kita menjelek-jelekkan ulama yang tidak sejalan dengan format kita. Titik. Kita yang salah. Masa bawa kambing ke kandang serigala tuh serigalanya diomelin? Gimana sih kambing saya diterkam tega amat? Yang gila siapa tuh? Clear ya? Ya, jadi yang salah orang tuanya. Makanya jadi orang tua harus pinter-pinter lah, rahimakumullah. Iya kan? Iya. Harus pinter milih sekolah, pinter. Terus gimana? Dikeluarin? Ya iyalah, mau diapain lagi? Gak sejalan dengan format mazhab kita. Gak apa-apa, keluarin. Tapi, nah, kalau saya belajar pilih gaya Andalusiyin, orang Andalus. Mereka jarang sekali nyerang balik tanpa dalil. Ya, terus berarti kayak ulama dia aja bener, itu nggak perlu keucap tuh. Dia jelekin ulama kita, ya udah kita tarik diri aja. Saya nggak mau belajar dari orang yang fanatik, nggak karuan tanpa dalil, ya kan? Ya udah, nggak perlu bales jelekin, diem aja, tarik diri dah. Karena kalau kita balas, berarti kita kayak mereka kan? Masa digonggong anjing kita balas ngegonggong anjing? Siapa anjingnya kalau begitu? Bingung kan? Anjing memang menggonggong, udah bener dia. Lah kita manusia masa ngegonggong anjing? Soheh? Iya. Jadi cukup tarik anak kita, pelajari, dan banyak kok sekolah-sekolah yang bener, kurikulumnya bagus. Nggak apa-apa sebenarnya. Sama kayak mohon maaf. Misalnya sekolah ngejelek-jelekan tokoh-tokoh PKI. Terus orang PKI-nya marah, wah ini nggak bener nih, fanatik. Ya kan? Boleh nggak sekolah ngejelek-jelekin tokoh PKI atau tokoh pemberontak? Pakai dalil. Ya kan? Dalil sejarah. Ini jelekin ulama. Dalilnya apa? Harus ada dalil. Kalau enggak, berarti itu udah bukan sekolah namanya. Nggak apa-apa, tapi dia harus berdalil. Kan sekolah itu kan belajar logika. Kalau sekolah tiba-tiba nggak mengajarkan nalar, berarti itu bukan sekolah. Udah nggak pantas. Terserah mau label internasional kayak mau apa. Dia boleh ngomong apa aja tapi pakai dalil. Nah sekarang saya kasih sampel. Ini biasanya saya nggak sampaikan ke teman-teman di sini. Saya sampaikan ke teman-teman yang ngelola sekolah itu. Coba rekan-rekan yang S1 kampusnya beda-beda kan? Ya kan? Pernah dengar nggak anak ITB teknik mesin ngejelekin anak UI teknik mesin? Terus kata anak ITB, ngapain kuliah di UI nggak bener? Ini nih kampus terbaik, dosen-dosen UI pada nggak bener, sesat. Pernah nggak ITB begitu? Nggak ada. Yang ada saling menghargai. Kalaupun itu mereka nggak menyombongkan diri mereka, tapi respon orang lain terhadap mereka. Oh nih, lulusan ini, kampus ini lebih baik, alumninya lebih keren, alma maternya lebih keren. Tapi nggak mereka yang ngejelek-jelekin orang. Nggak ada fanatik aneh kayak gitu kan. Orang belajar umum ada nggak fanatik kayak gitu? Nggak ada. Nanti terjadi ketika ada proses rekrutmen misalnya. Oh kami hanya mau menerima dari kampus ini karena setahu kami mereka ilmunya hebat. Gitu kan. Tapi yang belajar di sana mereka nggak fanatik sama sekali. Yang ada justru saling menghargai. Nah ini yang jadi soal di kita nih. Tiba-tiba ada kelompok, ada aliran di tanah air ini yang bikin sekolah Islam dan mereka menuduh semua sekolah Islam selain mereka semuanya sesat. Padahal dulu nggak kejadian kayak gitu. Dulu sekolah Islam itu hanya mengatakan belajar di sini ya, ini kiai kita ya, kita belajar dengan cara ini ya. Ya, terus kalau ada anak-anak nanya, Bu Guru, kalau itu gimana? Oh, kalau di sini kita belajarnya begini. Enggak, dia sampai berani ngejelekin, nyebut nama dan seterusnya. Enggak. Ya kan? Jadi justru yang dimunculkan, yang ditonjolkan adalah keunikan, kekhasan, apa istimewanya belajar di sini. Cukup berhenti di situ aja. Nah, tapi sekarang mulai ada seperti itu.
Saya di Azhar. Azhar itu nggak pernah ngejelekin kampus manapun. Nggak pernah tuh di Azhar ada buku, ada dosen bilang apaan kuliah di Indonesia, sesat ilmunya. Nggak ada. Saya kuliah di Maroko, nggak ada tuh orang ngejelekin. Tapi ada negara yang kampusnya, kerjanya ngejelekin kampus lain di muka bumi ini. Ya. Tapi ya, makanya harus hati-hati. Ilmu belum dapat, fanatik iya. Ya kan? Ngapain? Lebih baik nggak fanatik tapi ilmu berlimpah. Jadi bersekolah belajar fanatik bukan belajar ilmu. Aneh kan? Iya. Terus pakai dalil. Soalnya bukan apa-apa. Kalau kita belajar macam-macam tuh nanti malah pusing. Belajar tuh satu alur aja. Belum apa-apa, anak didiknya udah dibodoh-bodohin. Kamu nggak sanggup belajar macam-macam, nak. Kamu nggak sanggup menguasai itu. Kamu cuma sanggup satu alur aja. Ya enggak dong. Manusia itu cerdas, multitasking itu otak manusia. Keterampilannya. Mereka nggak masalah dengan banyak asupan ilmu. Iya, bagi sebagian orang mereka nggak sanggup. Tapi bagi sebagian besar orang mereka sanggup. Insya Allah. Buktinya ulama-ulama kita. Coba cek ulama-ulama Islam. Imam Bukhari berapa gurunya? Ada yang tahu berapa guru Imam Bukhari? 1? 10? 100? 1000. 1000 itu yang terhitung aja 1000. Udah punya guru 1000 belum? Itu tiba-tiba di sekolahan yang seperti itu ngomongnya apa? Udah jangan belajar macam-macam, cukup guru-guru di sini aja. Terus guru-guru yang di sini aja tuh pada bener semua. Bener semua juga enggak, jumlahnya juga sangat sedikit. Dan sekarang katanya muridnya mau dididik jadi ulama. Ulama-ulama zaman dulu ada belajar cuma di satu negara? Nggak ada. Mereka ke Fustot, mereka ke Iran, mereka ke Saudi, ke Hijaz, mereka ke Baghdad, mereka ke Syam, kemana-mana belajarnya. Belajar di banyak tempat, belajar dari banyak guru, belajar berbagai macam cabang ilmu. Dan mereka adalah orang-orang hebat. Nah, udah sampai belum? Belum sampai? Udah sampai kesimpulannya? Belum? Berarti ada agenda dong. Di balik itu agenda apa namanya? Pembodohan umat. Grand design-nya itu. Jadi nanti umat itu akan jadi taat tapi kayak robot. Pokoknya dia nggak mau dengar apapun kata siapapun kecuali oleh orang-orang yang sudah didoktrin pasti benar. Berarti apa yang sedang dilakukan oleh lembaga pendidikannya seperti itu? Mendidik calon pengikut Dajjal. No debat. Pasti benar. Sekali lagi, yang salah siapa? Sekolah apa ayahnya? Ayahnya. Kurang piknik si ayah. Ya, hati-hati Bapak.